Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal beli offline atau online. Sekarang ini ya baik untuk penjual atau untuk pembeli. Penjualan online itu bisa dibilang lebih menguntungkan. Kalau dari sisi penjual, karena nggak ada pajak-pajakan, nggak perlu cari lokasi yang tiap bulan bisa sampai jutaan per bulan. Jadi untuk menjual itu ya wis langsung sesuai harga beli, tinggal tambah sedikit gitu. Situasinya beda dengan kalau beli offline. Kalau beli offline itu ada istilahnya harga grosir, terus ya harga konsumen. Perbedaan harga kadang cukup tinggi ya, karena nggak cuma sewa toko, juga harus memikirkan gaji pegawai. Kalau online kadang bisa ditangani sendiri ya, cuma kalau sudah sangat ramai aja harus pakai pegawai. Nah, ini yang mau yang paling penting mungkin ya dari sisi konsumen. Di YouTube itu penulis sering lihat ada yang belinya offline gitu ya, langsung ke toko, langsung beli gitu. Nah, ini yang sulit, soalnya beli offline itu butuh pengetahuan, butuh tahu di mana toko yang bagus gitu. Memang ada hal yang membantu, teknologi dari teknologi yang bisa membantu kita hari ini, yaitu di google.com, di map google.com, atau ya ada alternatif juga lah. Dari map.google.com ini kita bisa cari orang-orang yang jual sesuatu di sekitar kita. Misalnya penulis pakai contoh Skok aja ya, Shockbreaker, Givenchy. Kita bisa cari siapa yang jualan Shockbreaker di sekitar kita, tinggal ketik kata-katanya Shockbreaker atau motor, Shockbreaker motor, itu nanti udah keluar. Kebanyakan sih tukang servisnya, tukang stoknya ya, tapi ada yang toko juga. Atau kita ketik kata-kata variasi motor, nah itu nanti juga akan keluar. Walau ya lemahnya itu nggak semua muncul ya, karena ada yang jual menyebutkannya di Google itu sebagai toko aksesori, ada yang ngomong toko spare part. Ya tergantung dari kata kunci dari toko tersebut. Sayangnya nggak ada direktori atau listing, bisa Indonesianya enaknya itu macam yellow page gitulah, yang bisa kita cari secara enak gitu. Mungkin yellow pages online ada, tapi ya kan nggak semua orang pakai itu. Bahkan mungkin bisa cari lebih mudah juga di marketplace-nya Facebook. Ya sama sih kendalanya, nggak semua bisa kelihatan. Dan yang sudah kelihatan pun ya itu masalahnya, kita nggak tahu barang apa aja yang dijual oleh mereka.
Dan memang toko sendiri pun untuk menyebutkan produk apa aja yang dijual itu kadang males ya. Nah ini bikin kendala lagi. Kendalanya adalah barang yang dijual itu belum tentu yang diinginkan konsumen. Penulis nggak paham apa yang menjadi keputusan apa yang mendasarkan keputusan dari kebanyakan toko aksesori motor itu untuk menjual produknya. Mungkin produk yang laku, produk seperti tampilan yang hanya dengan gaya gitu bakal komplit. Jadi yang misalnya untuk aksesori lampu, aksesori jalur setang, aksesori apa lagi untuk cover, untuk lampu tambahan itu biasanya banyak, karpet dan seterusnya gitu. Cuma kalau untuk perangkat-perangkat yang agak penting itu ya memang dari toko offline itu kendalanya mereka nggak akan bisa nyetok banyak ya, harus nyetok barang yang laku aja. Nah masalahnya barang yang laku ini apa konsumen butuh gitu. Kalau untuk barang-barang yang benar-benar dibutuhkan seperti kampas kopling, terus belt, itu nggak akan kita jumpai di toko aksesori, tapi di toko spare part. Jadi yang jadi acuan bengkel itu bukan di toko aksesori, tapi di toko spare part. Nah yang di toko aksesori ini yang kita sendiri beli offline itu kadang nggak puas gitu. Beli langsung ke toko itu kadang nggak puas. Yang sering nggak puas itu kadang kita cari merek ini gitu, tapi tokonya nggak kayak yang penulis contohkan tadi, pengen beli stok gitu, sulit. Misalnya pengen beli stok untuk ya yang banyak ya NMAX ini lah, untuk motor matic mana Vario, untuk Rapid itu seringnya toko offline itu menyediakan produk yang murah. Produk yang murah ya wajar sih, karena ya siapa yang beli di situ gitu kan. Masalahnya produk yang murah ini sering yang mereknya nggak jelas. Selain merek nggak jelas, harganya pun ternyata mahal gitu. Jadi penulis pernah cari stok aftermarket untuk Suzuki Spin. Iya, wis penulis coba cari di beberapa toko toko aksesori gitu, termasuk toko spare part juga. Yang murah itu cuma produk KW, produk tembakan, produk apa sih namanya ya, produk KW lah, bukan ori. Harganya 120.000.
Terus yang modelnya keren-keren bagus tapi aslinya jelek, nggak ada mereknya, itu malah mahal, 200 ribuan, 180, 250, mahal. Padahal itu nggak ada tabungnya loh ya, yang ada tabungnya lebih mahal lagi, tapi ya tetap nggak ada mereknya, modelnya yang warna-warni gitu, ngejreng. Masalahnya ya itu nggak ada mereknya, bahkan merek itu cuma ada di bungkus plastiknya toh, di di body suspensinya sendiri nggak ada. Ya itulah yang jadi dilema beli itu. Memang nggak semua toko seperti itu, memang nggak semua toko menyediakan barang ngawur gitu. Cuma penulis ya heran mengapa kok mereka jualan itu gitu. Karena kalau kita cari offline ya, yang bermerek, contoh yang Ride It, yang DBS itu, terus apalagi yang murah-murah itu KTC enggak ya, Yoshimura gitu. Harga stoknya nggak sampai 200, nggak sampai 150 bahkan. Untuk yang suspensi stok tunggal itu nggak sampai nggak sampai 180, nggak sampai. Ada yang jualannya 130, ya gitulah, 125. Murah kalau offline itu, online. Dan online itu apa enaknya? Ada review, kita jadi tahu lah paling nggak kira-kira produknya bagaimana. Memang nggak semua review bisa dipercaya. Ada yang review negatifnya nggak bisa dipercaya, ada yang review positifnya nggak bisa dipercaya. Kita tinggal lihat rata-rata komentarnya gimana, itu sudah sangat membantu. Daripada kita beli offline, ini saya ngapain kita cari produk yang kita sendiri kan nggak tahu, tanyanya kan ke penjual, cari produk yang bagus. Biasanya kasih rekomendasi memang. Tapi gak seringnya, apalagi produk stok, pasti mereka ngomong kalau misalnya kita nggak puas. Baca regane sakmono, arep njaluk api apa. Jadi kalau misalnya kita beli gitu, harganya lebih murah daripada yang anggap saja orisinil gitu ya, itu pasti diomongi. Kalau memang nggak mungkin cari yang nyaman kalau dengan harga murah, terus mereka nawarkan merek yang lebih baik. Kalau saya ngapi, kilo ya larang, yo mesti aja kan gak enak. Tukune sing ngono ya. Kita sering disalahkan lah, jadi korban permainan omongan penjual. Repotnya ya, beli yang bermerek sekalipun, kita juga nggak ada jaminan bisa nyaman. Karena ya penjualnya juga pengetahuannya minim biasanya. Apalagi kalau penjualnya ini nakal, jualnya itu merek yang palsu, ISS palsu. Penulis pernah jumpai ada suspensi merek ISS untuk Honda Beat. Penulis saat itu cari untuk Honda Beat, tunjukkan iki mas ISS api mas 400 ribu ISS. Nah, yang nggak wajar itu apa? Bentuknya itu mirip-mirip yang model suspensi nggak jelas gitu loh.
jadi mengkilat, pernya gede, warnanya ngejreng, orange sama orange-nya orange ngejreng ya, warna apa, menyala. Ada tabungnya, terus apa, ada tulisan setelan ribbon sama kompresi. Jelas itu bukan produk ISS gitu loh. Produk ISS penulis sudah tahu. Penulis tanya, "Iki ISS apa mas?" Gitu. Soalnya kan penulis juga, wong penulis tahu produk ISS nggak seperti itu. Ya, kemudian diomongi iki ISS top up. Ya penulis ya aneh lah, merasa aneh karena yang namanya ISS nggak seperti itu. ISS top up itu adalah ISS yang modelnya mirip Pro Z sekarang mungkin ya. Enggak, mirip yang ISS DTG. ISS DTG yang tabungnya bawah tapi nggak panjang. Yang top up itu versi sebelum ada nitrogennya mungkin ya. Nah itu suspensi tabung, bentuknya aneh, gak ada tulisannya apa-apa di bodinya. Itu disebut ISS top up ya. Parahnya gitu lah kalau kita beli offline itu, barang-barang yang dijual mereka itu nggak jelas, nggak bermerek, tapi mahal. Selain itu nggak ada jaminan kenyamanan. Itu lagi yang bikin repot. Ya mau gimana ya, sebenarnya penjualnya kalau bijak itu mestinya bisa tahu lah, paling enggak mencoba mempelajari lah untuk konsumen suspensi mana-mana yang layak. Karena yang mereka jual itu selain nggak nyaman, umurnya juga pendek. Penulis ya sering banget lihat suspensi yang mati, sama sekali nggak fungsi, sudah keras nggak fungsi, jadi ngeslong. Ya namanya suspensi yang hambatannya hilang ya parah lah. Masih lebih mending yang orisinil. Sehingga muncullah opini bahwa kalau beli suspensi mending yang orisinil, karena memang perbandingannya adalah yang mereka jual. Karena nggak bermerek, mahal, terus ya itu cuma menang tampilan aja. Dari sisi fungsi umur pendek. Penulis nggak pernah jumpai orang aftermarket yang jual suspensi murah tapi enak atau berguna, atau paling nggak sampai parah lah. Penulis nggak pernah jumpai.
Kalau yang jual bermerek ada, tapi biasanya merek mahal-mahal. Dari yang murah sulit. Padahal kalau kita cari di online banyak merek-merek apa yang ada namanya itu. Ada apa? Merek yang ya paling enggak kayak yang mereka jual lah. Skop digantung-gantung, modelnya warna-warni, tapi enggak ada mereknya semua. Atau yang modelnya mirip-mirip dengan model YSS misalnya, tapi ya itu ngeblank. Heran penulis, karena suspensi dengan merek itu, sejelek-jeleknya suspensi dengan merek pasti adalah keunggulannya, minim lebih awet, walau itu mereknya merek Cina sekalipun. Tapi stok itu nggak ada yang merek Cina ya. Kalau merek Cina mereka pakai karakter bahasa Inggris, bukan tulisan Cina. Ini mau jadi kalau penulis anjurkan kalau mau beli stok itu mau nggak mau harus online dulu, kecuali punya referensi toko offline. Toko offline itu ya itu kesulitannya, kalau benar mereknya sesuai yang kita cari kadang harganya mahal. Penulis sendiri pernah punya pengalaman ya, beli suspensi YSS DTG offline. Istri memaksa beli offline, dapatnya harga yang hampir 500.000. Jadi 500.000 itu dengan biaya pasangnya. Mahal itu, karena saat itu harga YSS DTG kalau online itu kurang dari 300.000. Nah itu contoh jauh, beda harga bisa sampai 20%, 30% lebih. Dari sebagai konsumen kayaknya kita itu lebih enak beli online daripada offline. Untuk beli offline itu kita harus hunting dulu, gak cuma 1-2 toko, tapi puluhan toko. Ya itulah rumitnya beli offline sekarang. Yang jualan gak bisa kasih produk yang bagus, mereka nawarkan produk jelek tapi dijual dengan harga yang gak masuk akal. Ya akhirnya ya konsumen lebih milih beli offline lah. Beli online itu cuma menguntungkan kalau barangnya kecil-kecil, kalau yang jelas-jelas gitu. Yang untuk yang tampilan itu harga biasanya nggak beda banyak. Ya wes lah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.